tergantung dari sudut mana Baba. Positioning referensi itu, perspektif siapa, perspektif di mana, kan begitu. Saya ketika membahas tentang Syiah Imamiyah, yang saya pakai paling tidak Kutubul Arba'ah, 4 kitab hadis yang paling otoritatif dari kalangan Syiah, 12 imam kan. Jarang saya memakai referensi yang di luar ajaran Syiah 12 imam kan. Menurut saya bagus difoto dulu kitab-kitabnya ketika Gus Romli ada. Jangan katanya. Terima kasih. Apa gunanya foto kitab di belakang itu? Tentukan tema, nanti mesti saya foto kitabnya, saya baca teks aslinya. Kalau Babalong Syafi Ta'wil 1 triliun% pasti nggak punya kitab yang saya punya. Bisanya cuma bertanya-tanya, seumur hidup panjenengan itu bertanya-tanya terus. Gitu aja. Ya tinggal baca aja. Tema dialognya apa, saya baca dari kitab-kitab itu, nanti saya foto. Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, suruh fotokopi kitab itu ada di kamar belakang itu, saya ini lagi leyeh-leyeh Bapak. Kalau saya jangan disuruh moto kitab ya. Kitab saya cuma Al-Quran sama kitab Iqra ya. Ngomong apa? Saya tadi sudah menyebutkan Kutubul Arba'ah. Coba begini aja, saya cek, saya tes panjenengan Baba. Sebutkan Kutubul Arba'ah dalam ajaran Syiah Imamiyah dan siapa muallifnya, pengarangnya. Itu aja, saya tes panjenengan. Kok bertanya-tanya terus? Seumur hidupnya ya bertanya-tanya terus. Saya tes, sebutkan 4 kitab paling otoritatif secara berurutan loh, dan pengarangnya siapa dalam ajaran Syiah 12 imam itu Baba. Jangan tanya terus, kacau panjenengan ini, seumur hidupnya bertanya-tanya terus. Loh, kan tadi Pak Gus Romli berbicara tentang referensi. Justru itu saya minta referensi, katanya dari kitab Syiah. Kitab Syiah yang mana? Coba difotokan dulu, biar saya teliti dulu benar apa kagak. Gitu toh Gus Romli yang terhormat. Saya akan mengikut caranya Gus Romli. Katanya Gus Romli memakai referensi Syiah ketika berdiskusi dengan orang Syiah. Makanya saya minta buktikan mana toh kitabnya. Sampean mau minta bukti wong sampean tidak tahu Kutubul Arba'ah itu saja kok. Ayo sebelum bertanya menuntut saya foto kitab yang 4 itu. Babalong Syafi Ta'wil sebutkan nama kitab dan musonif, muallif, pengarangnya. Gitu aja, jangan mutar-muter. Jadi gasing jenengan ini. Seumur hidupnya mutar-muter panjenengan ini Pak. Loh, kalau kiai mana mungkin berani aneh menyuruh. Itu kualat jadinya aneh kiai kalau nyuruh ente. Masa kiai disuruh sama aneh? Kan nggak mungkin. Baiklah, Mbah Guru Gus Romli, jika tidak bisa membuktikan atas pernyataan Anda, saya maklumi. Terima
Terima kasih. Saya itu kurang ngerti. Tetapi kalau melihat wujud Allah katanya itu, saya cuma mengambil dari surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas itu kan sudah jelas. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita tidak bisa mengandai-andai Allah tuh begini-begini, nggak bisa. Kita tidak akan mampu. Itu saja. Kalau kita ingin mengenal Allah, kita lihat saja alam lingkungan ini, kehidupan ini, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Itulah ciptaannya. Dan di waktu kita melihat ciptaannya yang luar biasa, disitulah kita akan melihat Allah dengan hati. Berarti bukan melihat wujudnya, melihat zatnya, tetapi kekuasaannya yang luar biasa. Tetapi harus dengan iman. Imannya kita harus tahu, yaitu bersandarkan Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja saya sudah cukup. Ya, silakan dibuktikan. Bahburu Gus Romli, coba dong difotokan kitabnya. Terima kasih. itu kok ada di sini lagi nih. Panjenengan ini pinter. Oh, fotokan kitabnya. Kalau debat terus baru-baru itu ya difoto kitabnya. Nanti panjenengan suatu saat tanya kepada teman-teman Syiah panjenengan. Ayo, siapa di sini yang punya Kutubul Arba'ah? Kan mesti gak ada yang punya. Wong itu kitab langka itu. Jarang dikeluarkan kayak Tadhkirah itu. Kalau Ahmadiyah kan semacam kitab rahasia itu, jarang orang punya. Lalu panjenengan dengan bangga, ini saya punya, ini fotonya gitu. Aduh, pinter panjenengan ini Baba. Untungnya saya sudah kenal Baba ini sudah lama. Jadi gak mudah terpancing begitu Baba. Lu siapa yang tidak bisa membuktikan? Saya sering kok baca teks asli dari Kutubul Arba'ah itu. Sebelum panjenengan bernarasi seperti itu, sebutkan Kutubul Arba'ah dan pengarangnya itu saja kok, secara berurutan tapi. Baru nanti saya baca teks aslinya dari kitab aslinya. Begitu saja, akui saja saya tidak bisa gitu loh. Bisa saya jelaskan, jangan mutar-mutar saja Baba. Benar, Bah Gus Romli. Saya kan masih baru mempelajari kitabnya sih dari Pak Guru Gus Romli. Makanya saya minta foto kan kitabnya, biar saya cari dan saya beli. Aduh, udah deh. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Babalong Syafitawil, saya ketika membahas Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam, ya yang saya pakai kan kitab referensi mereka sendiri kan. Al-Usulul Kafi atau Al-Kafi, Man la yakhduruhul faqih, Al-Istibsar, Tahdhibul Ahkam, ya kan. Yang pertama dari Al-Kulaini, yang kedua dari Syekh Babaweh Al-Qumi, yang ketiga dari siapa itu, At-Tusi. Itu sering saya pakai kok. Saya tidak pernah memakai referensi dari kitab-kitab yang lain. Nah itu dia, kalau ingin mengenal Syiah langsung belajar kepada para ulama Syiah, para ustaz Syiah, jangan di YouTube. Iya, tadi kan katanya Syekh Supar, nanti di akhirat kita akan dipertanyakan. Pertanyaan saya kepada Syekh Supar, apa sih pertanyaannya di akhirat nanti? Jika itu memang ada pertanyaannya. Terima kasih Pak Supar, Pak Tuan Syekh Supar. Oh iya. Ini nanti kalau fokus
tema dialognya apa, saya ambil dari kitab apa, saya foto pasti. Kalau nggak ada hujan, nggak ada angin, lalu untuk foto yang saya masih leyeh-leyeh itu di kamar depan. Buang-buang energi aja. Tentukan dialognya tentang apa. Tentang Imam Mahdi begitu. Baru kita bahas. Coba kitabnya difotokan, cetakannya dari mana. Terima kasih Pak Guru Romli. Ya sudah Baba. Misalnya tentang proporsional kitab Al-Usulul Kafi atau Al-Kafi. Itu menurut banyak ulama Syiah, kitab itu ibarat kata. Kalau di kalangan kami ulama Sunni itu positioningnya sama seperti Sahih Bukhari, begitu kan? Lalu kitab kedua itu Man la yahdhuruhul faqih, itu positioningnya menurut banyak ulama Syiah 12 imam ya, itu seperti Sahih Muslim kan begitu. Ya anulah dibuka tema, baru saya baca teks aslinya dan kitabnya mesti saya foto kok Baba. Makanya jangan seperti yang kemarin mengambil referensi-referensi dari pembenci-pembenci Syiah. Iya, kan kitab-kitab di Syiah itu nggak semuanya sohe Pak Guru Gus Romli. Ya toh, makanya saya tuh minta katanya Pak Guru Gus Romli memakai referensi-referensi Syiah. Referensi Syiah yang mana? Makanya saya minta buktikan mana kitabnya, cetakan mana. Loh, kan Mbah Guru Gus Romli mengatakan memakai referensi dari kitab-kitab Syiah. Apakah mungkin kitab-kitab Syiah itu sahih semuanya? Itu harus dipelajari juga. Justru itu kan kata saya loh Pak Guru Gus Romli. Apakah semua kitab yang ada pada kita ini sahih semua? Baik itu dari referensi Syiah maupun Sunni. Kira-kira gimana tuh? Pak Guru Gus Romli, silakan dipoto kitabnya. Loh, siapa yang bilang Al-Kafi itu tidak sahih? Siapa yang bilang Man la yahdhurul faqih itu tidak sahih? Jangan ngarang Baba. Siapa yang membenci Syiah Imamiyah yang saya ambil referensinya? Saya ambil dari referensi ulama Syiah Imamiyah juga kok. Nah, berarti semua kitab baik itu dari referensi Sunni maupun Syiah belum tentu 100% sahih kan? Kan gitu kan? Bah Gus Romli yang terhormat, makanya saya minta fotokan kitabnya biar saya pelajari dulu apa benar Gus Romli ini memakai referensi Syiah. Begitu dong. Kalau pendapat itu tidak bisa ngarang sendiri ya buntu lah bos. Zaman ini semakin maju dan zaman ini berubah tiap zaman. Permasalahan di setiap zaman ini berbeda. Apa yang kita hadapi hari ini tidak sama dengan mereka yang hidup di masa mazhab-mazhab itu, hidup waktu hidup.
Jadi kita sekarang ini harus bisa berpendapat sendiri untuk menghadapi zaman sekarang gitu. Iya, kalau menurut panjenengan kata-kata tanpa referensi yo gak bisa dianggap itu, pasti tertolak. Jadi Kutubul Arba'ah dalam Syiah Imamiyah dan Kutubus Sittah dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu berdasarkan sistem mustalahul hadis. Hampir semuanya bisa dikatakan sahih, ya. Tapi ketika ada pendapat yang bertentangan, ya kita lihat hujahnya, begitu kan? Ya, jadi gak bisa pendapat itu ngarang sendiri. Ya gitu, Baba. Jenengan anu ya, dialog dengan saya ini di 2 grup ya. Di grup apa itu? Cari Ahlussunnah wal Jamaah. Juga di sini grup khusus Voice Note Islam ini. Begini aja Bapak Longshofitril, sebutkan secara berurutan Kutubul Arba'ah dalam ajaran Syiah Imamiyah beserta musannifnya atau muallifnya. Itu saja, kok mau saya pelajari. Saya tes balik dengan itu. Sebutkan 4 kitab paling otoritatif secara berurutan, gitu kan? Dalam ajaran Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam. Sebutkan Bapak, jangan takon-takon terus seumur hidup panjenengan ini. Itulah gunanya Pancasila. Jadi Al-Quran itu disempurnakan oleh Pancasila. Jadi salah satu wali pencetus Pancasila itu memikirkan keselamatan umat di masa sekarang, zaman sekarang, situasi sekarang, yaitu hasilnya Pancasila. Waduh, ngomong apa lagi jenengan ini? Tidak bisa dipertentangkan antara Al-Quran dengan Pancasila. Dan tidak bisa juga diklaim salah satunya melebihi yang lain. Dan lagi, bukan fokus pembicaraan kita. Fokus pembicaraan kita adalah ketika berbicara mengenai agama Islam dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengannya, harus memakai sanad yang bersambung kepada baginda Nabi. Kalau tidak memakai sanad, maka semua orang bisa ngoceh tanpa referensi. Menjadi rusak, menjadi kacau ajaran agama ini kalau begitu. Itu bukan menurut saya loh. Banyak hadisnya nanti tentang sanad muttasil itu. Loh, saya tidak mau lari daripada pertanyaan saya dari awal, Pak Gus Romli. Kan katanya Bah Guru Gus Romli memakai referensi-referensi. Jika memang referensi-referensi yang dipakai oleh Gus Romli adalah dari kitab-kitabnya Syiah, coba dong kitabnya difotokan, cetakan mana, biar saya pelajari dulu. Setelah itu baru dipertanyakan. Itu toh. Sebelumnya maaf ya Tuan Syekh Supra. Sesuai dengan pertanyaan saya belum dijawab sama Tuan Syekh Supra. Tadi Tuan Syekh Supra mengatakan di akhirat nanti ada pertanyaan. Pertanyaan saya, apa sih pertanyaannya di akhirat nanti, dan bagaimana kita menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita? Terima kasih. Mulai muter-muter Bapak ini. Ngaku saja kalau panjenengan nggak punya Kutubul Arba'ah. Lalu bisa ngomong saya pelajari macam-macam. Nggak ngaku, nggak jujur kok. Males saya berdiskusi. Tantangan
Sebut saja Kutubul Arba'ah dan musannifnya, muallifnya, jangan mutar-muter apa itu. Ya malas akhirnya saya berdiskusi dengan orang yang tidak jujur ini, Baba. Nah, berarti bercanggah dengan pernyataan Anda. Sedangkan Anda mengatakan tadi di akhirat nanti ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Makanya saya bertanya kepada Anda, Tuan Syekh Super. Otomatis bro, tidak main pertanyaan-pertanyaan kayak itu hansip apa itu, kayak tilang. Otomatis semua. Bila mulia kamu di dunia bisa bertahan sampai ke akhirat, ya sudah, otomatis dapat mulia. Tapi kalau menghina dirimu sendiri, dihinakan sendiri, ya otomatis kamu ada tempat terhina sendiri. Jadi otomatis. Jadi yang perlu kita pelajari mana yang tindakan mulia, mana yang tindakan hina. Begitu. Kita harus benar-benar berpikir. Ya sudah Baba, gini aja, kalau jenengan itu tidak tahu Kutubul Arba'ah, dalam syiahnya panjenengan ini ngomong kepada saya, oh saya tidak tahu, saya cuma ingin tahu, saya jelaskan. Kalau jenengan mau ngetes saya foto, ya percuma. Orang tidak tahu Kutubul Arba'ah kok mau ngetes saya, Baba. Ngomong dulu, saya tidak tahu tentang Kutubul Arba'ah. Baru saya jelaskan, begitu. Aduh. Tidak ada kayaknya itu. Saya tidak membuat pernyataan begitu. Justru saya membuat tidak ada pertanyaan tentang KTP Islam, Kristen, Hindu, Buddha, juga ada pertanyaan seperti itu. Tidak ada maksudnya. Bah Guru Gus Romli, saya masih tahap belajar, ya toh. Makanya saya kan mengikuti pernyataan Bah Guru Gus Romli mengatakan kalau berdiskusi pakailah referensi yang benar. Nah, kalau kitab yang benar menurut referensi dari kitabnya Syiah yang mana? Katanya Bu Gus Romli ada kitabnya. Coba dong difotokan biar saya pelajari. Gitu toh. Kita ini kayaknya dalam belajar agama terkekang, terdoktrin Rasulullah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Padahal setelah Nabi Muhammad itu ada Rasulullah berikutnya, walaupun tetap meneruskan ajaran Nabi Muhammad gitu. Walaupun tidak banyak pengikutnya, Rasulullah terbaru ini ya tetap meneruskan ajaran Nabi Muhammad. Berhubung tidak ada yang membuat kitab tentang Rasulullah yang baru, jadi Rasulullah yang terbaru tidak dicatat dalam sejarah begitu. Jadi ajaran ini kayaknya beku, harus tersambung sanadnya pada Nabi Muhammad. Padahal tidak usah jauh-jauh, para wali itu Rasulullah semua, utusan Allah semua. Mereka bertugas menyelamatkan umat, memikirkan keselamatan umat gitu. Jadi sanad keilmuannya sama dengan Nabi Muhammad gitu. Cuma cara-cara yang ditempuh oleh para wali Rasulullah terbaru itu berbeda-beda dan membuatkan tradisi atau kebiasaan atau syariat tersendiri yang tidak sama dengan Nabi Muhammad, yang disesuaikan dengan zamannya di masa sekarang. Ya ini ya. Baiklah Bah Gus Romli, saya akan mengatakan saya tidak tahu
tolong dong, mana fotonya, kitabnya, cetakannya, difotoin dulu biar saya tahu. Itu aja kok repot banget Bang Guru Gus Romli. Oh gitu ya. Ya udah kalau begitu jawabannya, karena VN-nya udah saya hapus. Ya kan, VN-nya Tuan Syekh Supra udah saya hapus sebagai bukti atas pernyataan Tuan Syekh Supra mengatakan bahwa kelak nanti di akhirat ada pertanyaan. Baiklah, terima kasih. Nah, Tuan Syekh Supra, tolong jelaskan siapa sih Rasulullah setelahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih. Rasulullah itu punya ciri-ciri. Dari segi nur, tetap memiliki Nur Muhammad, cahaya kemuliaan dari Allah atau ilmu Allah. Dan Rasulullah terbaru itu jelmaan dari Quran pribadi. Jadi jelmaan dari Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu ya menjadi jelmaannya. Jadi setiap tindakannya itu Quran lah ciri-cirinya. Jadi setiap pekerjaannya itu Quran, firman. Itu ciri-ciri secara gaib itu Rasulullah terbaru. Dan setiap tindakannya itu memikirkan keselamatan umat. Jadi ciri-cirinya begitu, selalu memikirkan keselamatan umat. Dan ke ciri-ciri berikutnya, dia selalu Rasulullah itu terbaru itu membuat tradisi yang disesuaikan dengan lingkungannya dan zamannya sekarang. Kalau di Indonesia membuat tradisi apa ya, para wali itu tradisi tahlilan, Maulud Nabi. Tradisi Maulud Nabi ini buatan Rasulullah di Indonesia. Gitu loh. Jadi syariat terbaru yang tidak diajarkan Nabi Muhammad itu diajarkan syariat oleh para nabi, oleh para wali. Itu Rasulullah terbaru. Yo maaf saja Kak Tuan Supar. Jadi Quran surat Al-Ahzab ayat 40, frase khataman nabiyyin atau khatamun nabiyyin diperjelas oleh hadis sahihain bahwa wa innahu la nabiyya ba'di. Jadi di sana ada waw, ada tasdid nun ya, ada lam alif fathah. Itu menunjukkan 3 kali penegasan bahwa la an-nafiyah lil jins. Artinya tidak ada lagi jenis-jenis kenabian, tidak ada lagi jenis-jenis kerasulan, tidak ada lagi jenis-jenis pewahyuan setelah turunnya, lahirnya, nuzulnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada itu Rasulullah lagi, nggak ada. Yang ada itu al-ulama warathatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris dari 124.000 nabi. Gitu. Karena bukan sebagai Rasulullah. Kalau kenabian saja sudah terputus, apalagi kerasulan. Karena berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari itu jalurnya, kalau seorang rasul itu sudah pasti seorang nabi dengan predikat khusus. Tetapi kalau seorang nabi belum tentu seorang rasul, gitu loh. Konklusinya, natijahnya ketika kenabian sudah ditutup
apalagi kerasulan gitu kan. Begitu Kak Tuan Supar, harus berdasarkan referensi. Sanad yang nyambung, jangan ngarang sendiri, kacau agama ini. Kalau semua orang tanpa sanad yang nyambung bisa ngomong macam-macam kayak panjenengan ini, ya kacau agama ini, rusak agama ini. Kalau tanpa sanad keilmuan yang nyambung. Begitu Kak Tuan Supar.